agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh wayo wayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, main-main gak usah. Yo oh oh wayo wayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh oh wayo wayo. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh wayo wayo. Pulang sekolah langsung pulang. Bersiap. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu semua. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, coba yel-yelnya gimana? Apa kabar hari ini? Tetap semangat, luar biasa. Huha. Oke, berarti sudah semangat ya untuk memulai pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita melakukan kesepakatan kelas dulu. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah sesuatu yang kita sepakati bersama, yaitu bisa seperti sebuah aturan atau kesepakatan bagaimana kelas kita bisa berjalan dengan baik. Paham Anda Ibu? Paham. Nanti kesepakatan kelas itu akan menjadi sebuah keyakinan bagi setiap warga di kelas kita, baik itu ibu, baik itu kamu, semuanya. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu
yang akan menjadi pegangan kita setiap melakukan aktivitas di sekolah dan di dalam kehidupan. Ya. Yang pertama, kami di kelas ini adalah orang yang baik, yang saling menghargai. Nah, bisa itu? Yang lain setuju? Setuju. Yang kedua, ada lagi tidak? Iya, Fadil. Disiplin adalah mutu kami. Disiplin adalah mutu kami. Baik. Kamu masih ingat nggak kesepakatan dan keyakinan kelas kita tentang sepatu? Apa itu? Memakai sepatu berwarna hitam. Memakai sepatu berwarna hitam. Kira-kira apa ya solusinya supaya kamu setiap hari bisa pakai sepatu warna hitam dan kamu terhindar dari bahaya seperti itu? Pulang sekolah dengan dipakai. Pulang sekolah, jangan main di paret lagi karena berbahaya. Karena itu semua, hari ini kita sudah mengerjakan tugas. Ini temanmu sudah membawa hasil kerjanya. Apa ini punya siapa? Fadil dengan Ziko. Ya, rumah apa namanya nih, Nak? Rumah apa namanya, Nak? Rumah Padang. Iya. Tepuk tangan dulu, Nak, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan bangun balok. Di sini saya memegang jaring-jaring. Inilah aku, umur 13 tahun. Loh, kok cemberut sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Sahara sebagai Kepala Sekolah di SD 057231 Pipa 8 Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Sebagai Kepala Sekolah tempat Ibu Winarti dan Ibu Rati bertugas. Terima kasih kepada Ibu Winarti dan Ibu Rati sebagai calon penggerak Angkatan 4 Kabupaten Langkat yang telah mengimplementasikan budaya positif. Adapun pembiasaan-pembiasaan yang baik dalam keseharian maupun jangka panjang. Pembiasaan yang sudah berjalan di sekolah saat ini yaitu pembiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, sopan, santun, dan salam. Pembiasaan berdoa sebelum masuk ke dalam kelas. Pembiasaan membaca surat Yasin setiap hari Jumat. Pembiasaan literasi membaca 15 menit sebelum memulai belajar. Selanjutnya,
pembiasaan nonton bareng sebulan sekali. Selanjutnya, pembiasaan melakukan persentase dalam pembelajaran. Mudah-mudahan pembiasaan positif ini dapat berlanjut seterusnya secara konsisten dan membawa perubahan positif bagi seluruh warga sekolah yang ada di sekolah kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru yang telah menerapkan pembiasaan budaya positif di sekolah. Sekarang belajar kami telah menyenangkan dengan adanya keyakinan kelas. Kami juga menjalankan 5S, yaitu senyum, sapa, sopan, santun, dan salam. Dan masih banyak lagi pembiasaan yang telah dilakukan yang membuat kami jadi semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama melakukan pembiasaan positif di sekolah, kami mendapatkan pengalaman baru dan belajar lebih menyenangkan. Pembiasaan yang kami lakukan diantaranya membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, membuang sampah pada tempatnya, bekerja sama dalam melakukan tugas, melakukan presentasi, dan membaca Yasin setiap hari Jumat, serta membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran, menonton bersama setiap sebulan sekali. Terima kasih kepada Bu Guru yang telah sabar mendidik dan mengajar kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam pertemuan kali ini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memenuhi undangan saya dalam melakukan sosialisasi tentang materi-materi yang ada dalam modul 1.4 program guru penggerak. Nah, materi bahasan yang kali ini akan saya bahas adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk membangun budaya positif, sekolah membutuhkan atau harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka itu dibutuhkan disiplin yang kuat. Dan kata disiplin tidak lepas kaitannya dengan kontrol guru dalam menghadapi siswa-siswanya. Nah ibu-ibu, untuk membuat atau mengubah sesuatu yang positif itu kita memerlukan lingkungan yang positif, dan itu harus kita bentuk terlebih dahulu di dalam kelas kita untuk menciptakan siswa yang merdeka. Mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka miliki, dan dibutuhkan disiplin yang kuat, dan disiplin itu harus berasal dari dirinya sendiri atau faktor intrinsik. Nah, bahasan yang pertama adalah paradigma stimulus respon. Apa itu paradigma? Pandangan atau sudut pandang kita. Nah, bagaimana cara kita mengubah sudut pandang kita atau paradigma stimulus respon menjadi paradigma teori kontrol? Jadi bagaimana pendekatannya? Di sini saya mengambil contoh. Ini adalah paradigma stimulus respon tentang dunia, baik dunia umum dan pembelajaran. Di situ ada realitas atau kebutuhan. Realitas atau kebutuhan kita bersama. Itu paradigma stimulus responnya. Nah, jika dikaitkan dengan pendekatan paradigma teori kontrol, maka akan berubah menjadi realitas atau kebutuhan kita berbeda. Bisa ibu bayangkan? Yang pertama, anggapan kita tentang kebutuhan kita itu sama semuanya, berubah menjadi kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan.
buruk. Benar ya ibu-ibu ya. Kita menganggap sebuah perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Itu paradigma kita awal. Nah, kita akan mengubahnya menjadi semua perilaku mempunyai tujuan. Apakah itu perilaku positif atau negatif. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu paradigma yang pertama. Kita ubah menjadi hanya saya yang dapat mengontrol diri saya sendiri. Orang lain tidak dapat mengontrol kita. Hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Saya yakin ibu-ibu selama ini berpikir kita yang mengontrol siswa, iya atau tidak? Benar kan? Selama ini paradigma kita seperti itu. Tetapi pada dasarnya mereka mengontrol dirinya sendiri dan mereka tidak mau dikontrol saat mereka tidak mau dikontrol, dan mereka mau dikontrol saat mereka mau dikontrol. Misalnya ini ibu, kita menyuruh siswa kita sesuatu pekerjaan, ada yang nurut, ada yang enggak, seperti itu ya ibu. Nah, yang menurut itu karena mereka mau dikontrol, dan yang tidak menuruti itu saat itu dia tidak mau dikontrol. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, yang kedua disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang datang dari dalam diri atau intrinsik dari dalam diri. Jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Sama seperti siswa, dia tidak mampu mendisiplinkan dirinya sendiri, maka tugas kita sebagai guru adalah mendisiplinkannya. Seperti itu. Dan motivasi yang diberikan orang lain itu disebut dengan motivasi eksternal. Kalau dari dalam diri sendiri itu internal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Juga dapat mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau menyeluruh dengan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam. Kita mau anak-anak kita itu bertindak, berbuat, belajar itu keinginannya sendiri, bukan atas paksaan dari guru. Iya kan ibu-ibu? Itu harapan kita. Jadi bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran diri tadi, disiplin diri tadi? Ada motivasi perilaku manusia, yaitu 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tingkat yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia adalah yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi jangan sampai ibu-ibu kita menerapkan disiplin kepada diri kita dalam pekerjaan itu karena kita takut dimarahi atasan, karena takut dapat nilai yang rendah, ya. Jadi timbulkanlah disiplin diri kita itu, tanamkanlah motivasi diri kita itu melalui poin yang ketiga, untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi itu tingkatan yang paling tinggi, dan saya yakin kita yang berada di sini sudah memiliki
memiliki motivasi itu. Kita merasa malu jika kita datang terlambat, kita merasa malu jika kita tidak menjalankan kewajiban kita, ya. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka akan memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Kenapa? Dorongannya dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain itu ada naik turunnya, tapi kalau dari diri sendiri maka akan berkelanjutan. Kemudian kebutuhan dasar. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Itulah yang mendasari dari perilaku kita. Setiap perilaku yang dilakukan seseorang, baik itu positif atau negatif, memiliki sebuah tujuan. Dan setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar tiap orang itu berbeda, tiap murid itu berbeda. Baik saya, baik ibu, baik siswa, kita memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Ada yang terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu contohnya kita kesehatan, makan, minum, dan rasa nyaman. Itu kebutuhan dasar yang pertama. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yaitu kebutuhan psikologis untuk diterima dan disukai oleh lingkungannya. Yang ketiga, penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan dan kekuatan, pilihan atau keleluasaan atau kebebasan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang kalau anak bermain, tertawa. Nah, kita sebagai pendidik mempunyai kebutuhan juga. 5 kebutuhan dasar kita itu jika tidak terpenuhi maka akan berdampak negatif, ya Bapak Ibu. Berdampak negatif dari mana? Satu saja kebutuhan kita tidak terpenuhi seperti rasa nyaman, maka itu akan berdampak negatif bagi kita, akan berpengaruh pada perilaku kita. Kita tidak mendapatkan kebebasan, akan berdampak pada kita. Sama seperti siswa. Jadi semua perilaku siswa yang mereka lakukan, baik itu positif atau negatif, itu mempunyai dampak. Artinya apa yang mereka lakukan itu semata-mata hanya untuk mencari pemenuhan kebutuhan dasar. Mungkin di rumah dia kurang kasih sayang, di sini dia bertingkah mencari perhatian untuk mendapatkan kasih sayang. Itulah sebagai wujud cara dia memenuhi kebutuhan dasar. Jadi saat kita mengatasi siswa yang dalam masalah, yang perlu kita tahu adalah kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan, maka kita akan menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, untuk itu ada posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru atau pendidik. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer atau mentor. Nah, coba saya tanyakan kepada ibu-ibu, silakan menjawab ya. Dari kelima posisi kontrol yang saya tampilkan ini, yang manakah yang sudah ibu jalankan? Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Contoh membuat orang merasa bersalah itu kata-katanya seperti ini, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ada anaknya atau siswanya yang membuat kesalahan, aduh, Padil kan sudah ibu bilang ini nggak boleh dikerjakan, kamu kerjakan juga, kan ibu yang susah. Kenapa lah kamu kerjakan ini? Nah, soalnya kita menolak kepada dia, kita menunjukkan kepada dia bahwa akibat dari perbuatannya kita terkena imbasnya. Nah, itu yang kedua, membuat orang merasa bersalah.
sekolah ya. Itu penghukum biasanya guru yang selalu mengandalkan peraturan kemudian menghukum siswanya. Itu penghukum. Kemudian yang ketiga teman. Ada guru yang memperlakukan siswanya seperti teman. Iya. Sini nak duduk. Aduh kamu gimana? Ini nggak siap? Oke, ibu bantu ya. Nah, di situ ada kerjasama, ada pendekatan secara internal, ya kan? Nah, itu sebagai teman. Bagaimana layaknya teman berbicara kepada temannya. Dan yang keempat, monitor atau pemantau. Itu biasanya kata-kata yang dipakai itu beracuan dengan peraturan. Ini peraturannya. Bagaimana jika peraturan ini dilanggar? Ini sanksinya. Nah, itu yang keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima, manajer atau mentor. Manajer atau mentor ini adalah orang yang mencari dan memberikan solusi bersama. Ya, bahasanya di situ membangun siswanya untuk menyadari akan kesalahannya dan mempersiapkan dirinya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, kemudian menanyakan kepada siswanya solusi apa yang bisa dibuat. Itu ciri-ciri dari manajer atau manajernya kepemimpinan. Nah, dari kelima tingkatan ini yang paling tinggi tingkatannya adalah manajer. Ya. Kenapa ibu-ibu manajer? Di situ kita mengajarkan anak bagaimana anak bertanggung jawab. Karena tugas seorang guru itu membimbing siswanya untuk menemukan jati dirinya. Seperti bahasa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik bertugas adalah menuntun dan membimbing anak yang memang sudah membawa kodratnya sejak lahir. Ibu-ibu, tugas kita itu menuntun. Jika kita sudah mengambil posisi sebagai manajer, itu kita sudah menguasai pendekatan sebagai teman atau kontrol restitusinya sebagai teman dan monitor. Nah, saat kita mengontrol siswa, itu biasanya ada dalam pembelajaran itu keyakinan kelas, ya. Nanti ada restitusi. Itu dimana restitusi itu adalah proses kita menyelesaikan masalah yang dihadapi anak. Yang pertama keyakinan kelas. Biasakan dalam kelas kita sebelum memulai sebuah pembelajaran kita membuat keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan kelas ya ibu-ibu, ada nggak ibu buat peraturan kelas saat anak baru masuk di tahun pertama semester? Ada ibu? Ada ya, keyakinan kelas. Nah, dulu peraturan kelas. Nah, sekarang keyakinan kelas namanya. Kenapa peraturan kelas itu diubah menjadi keyakinan kelas? Mungkin bunyinya hampir sama. Kenapa? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas, termasuk guru dan siswa, ya. Nah, ini keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya. Contohnya, yang pertama, kami di kelas ini saling menghargai. Keyakinan kelas Bu ya, hormati guru dan sayangi teman. Itu keyakinan kelas ya. Peraturan kelasnya saling menghargai. Wajib saling menghargai. Yang kedua, disiplin adalah moto kami. Itu keyakinan kelas atau nilai yang dipegang oleh anak. Yang ketiga, kami menyukai kebersihan dan kerapian. Yang keempat, kami adalah orang yang bertanggung jawab. Dan yang kelima, kami bekerja sama dan mendukung dalam kebaikan. Nah, anak meyakini 5 keyakinan kelas ini, maka setiap tingkah lakunya atau perbuatannya di dalam
bagaimana anak itu, oh ini seharusnya tidak dilakukan. Dan keyakinan kelas itu kalau bisa kita tanamkan kepada anak dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana kita membangkitkan unsur intrinsik, disiplin diri, percaya diri, kemudian kesadaran diri bahwa anak itu memang harus melakukan apa yang sudah dia yakini di dalam kelasnya. Selanjutnya segitiga restitusi. Apa itu Ibu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka saat mereka sedang melakukan kesalahan, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompoknya dengan rasa percaya diri yang lebih baik lagi. Kadangkala ibu-ibu ada siswa kita yang salah, kita hanya fokus dengan kesalahannya. Nah, selama ini seperti itu yang kita lakukan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah mereka berbuat salah. Itu yang kita lakukan. Kemudian restitusi mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kita seringkali menyuruh anak, kamu sudah salah ini, bagaimana cara kamu membayar kesalahan ini, bagaimana cara kamu memperbaikinya, kamu harus seperti ini. Kita yang menentukan agar anak dapat menebus kesalahannya. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Setelah melakukan kesalahan, dia tidak semestinya dikucilkan, diejek, diasingkan, tetapi dia bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang baru, karakter yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi selama ini kita mengadili anak yang berbuat salah dan memaksanya untuk melakukan sesuatu. Ya tidak? Benar ya? Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi proses restitusi itu menimbulkan kesadaran diri sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan kita. Seperti saya katakan tadi, seseorang melakukan sebuah tindakan itu pada dasarnya ia mencari kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi, yang hilang, yang tidak dia dapatkan, sehingga perilakunya seperti itu. Nah, langkah-langkah melakukan restitusi dengan teori kontrolnya sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu melalui kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu posisi kontrolnya, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku memiliki alasan. Kita kuatkan anak kita. Bu, saya sudah salah berbuat ini. Ibu tidak tanya kesalahanmu, karena setiap orang pasti berbuat salah. Itu teori kontrol yang kita pakai kepada anak supaya anak merasa kuat. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan yang kita sepakati bersama. Keyakinan yang mana yang kamu langgar? Keyakinan yang mana yang tidak kamu penuhi? Yang ini jawabnya. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Artinya kita semua memiliki motivasi dari dalam diri kita melalui sebuah keyakinan. Ya, sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penjelasan tadi memang sudah disampaikan kan tentang sistem anak. Kita
mendidik anak di kelas. Seperti ada saya lihat yang saya ingat itu tentang manajer dan apa tadi? Manajer dan mentor. Mentor. Nah, itu maksudnya itu manajerial atau manajernya itu apa namanya, sikapnya atau tingkah laku atau kita sistem manajer seperti kita di PT atau di pabrik. Penjelasan itu saya mohonkan dijelaskan mendetail lagi, karena takutnya kan manajer, sistem manajer nanti dibilang pikir orang kayak pabrik kan gitu. Padahal kan di sini Pemimpin pabrik, bapak manajer, ibu manajer gitu ya. Perusahaan swasta. Iya, terima kasih kepada Ibu Eka yang sudah memberikan pertanyaannya. Apa sih pengertian manajer itu dalam dunia kita pendidikan gitu ya? Jadi manajer atau mentor itu adalah salah satu posisi kontrol kita sebagai pemimpin. Kita adalah pemimpin. Yang pertama pemimpin diri sendiri. Yang kedua adalah pemimpin dari siswa-siswa kita. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai pemimpin tadi. Yang tingkat tertinggi adalah manajer ya, atau manajer atau mentor. Nah, manajer itu Bu, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh anak. Saya contohkan dalam segitiga restitusi. Ada anak saya yang selalu datang terlambat ke sekolah. Kemudian tugas kita adalah apa Bapak Ibu? Tugas kita, apakah kita membiarkan saja? Ada anak yang tidak datang, sering libur sekolah, ya? Apakah kita membiarkan saja? Tidak. Maka kita mengambil tindakan. Tindakan yang kita lakukan itu adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, kita panggillah anak tadi. Kita panggil anak tadi, kemudian kita tanyakan apa permasalahan yang dihadapinya, kemudian alasan-alasan dia mengapa dia melakukan hal itu, kemudian menuntut tanggung jawabnya dengan cara menyadarkannya dengan kesalahannya, kemudian bertanya kepada anak, nah kira-kira apa ya solusinya agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Biarkan anak berpikir, biarkan anak menjawab penyelesaian dari masalahnya. Itu adalah ciri-ciri bahwa kita adalah seorang pemimpin yang menjalankan manajer, sistem manajer tadi. Jadi kita tidak menghukum anak, itu namanya penghukum. Kita tidak menjadikan dia merasa bersalah, tetapi kita menjadikan dia lebih percaya diri, menjadikan dia bertanggung jawab dan menemukan jati dirinya dengan cara membimbingnya tadi, mencari kesalahannya dari dirinya sendiri agar dia menyadari kesalahannya. Jangan kita yang memponis, oh kamu salah ini, kamu harus begini. Tidak, biarkan dia menyadari kesalahan dari dirinya sendiri dan berpikir, melihat ke dalam dirinya. Oh iya Bu, saya sudah seperti ini. Kamu salah enggak? Saya salah. Lalu bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Yang pertama Bu, saya minta maaf. Yang kedua, apa alasan dia tadi kalau dia datang terlambat? Mungkin dia sibuk main game di rumah hingga tidurnya larut malam. Jadi bisa kita apa nak? Kira-kira solusinya supaya besok pagi kamu tidak datang terlambat. Tentunya jawabnya mengurangi main game-nya, istirahat yang cepat, tidak larut malam lagi tidur. Iya. Iya. Itu kan ada manajer dan mentor.
Bedanya apa dari sebagai apa tuh monitor dan pemantau? Monitor dan pemantau Sama kan? hampir sama. Bedanya jika monitor atau pemantau ini dia terikat dengan aturan. Bahasanya seperti ini. Kamu kenapa terlambat? Iya Bu, saya bangun kesiangan. Jawabannya. Nah, kamu kan tahu peraturan sekolah kalau kita masuk jam 7.30 tempat lonceng, kamu harus masuk. Jadi kamu tahu kan sanksinya apa jika kamu terlambat datang? Nah, bahasa-bahasa seperti itu, itulah ciri dari kita sebagai guru itu memegang posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Tentu bahasanya berbeda dengan manajer tadi, ya kan Ibu? Nah, ayo kira-kira ada lagi pertanyaan, Ibu Maya? Ya. Ibu Winda ini, Ibu Winda biasa banyak pertanyaan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Winda Fitria Tanjung, guru kelas 1. Yang saya menanyakan itu apakah perbedaan dari guru penggerak dengan sekolah penggerak? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islamnya tak berkoran. Iya, terima kasih kepada Ibu Winda, pertanyaannya sangat bagus. Apa perbedaan dari guru penggerak dan sekolah penggerak? Iya. Apa perbedaan guru penggerak dengan sekolah penggerak? Kalau sekolah penggerak itu yang lebih dominan adalah kepala sekolahnya dan sasarannya sekolahnya. Kepala sekolahnya yang mencapai penilaian ini itu dan kepala sekolahnya yang menggerakkan dari seluruh elemen sekolahnya. Tetapi jika guru penggerak, guru itu sendiri yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Apakah Bu, apakah sekolah penggerak itu nggak perlu lagi ikut guru penggerak? Jawabnya perlu, sangat perlu, karena berbeda. Sekolah penggerak itu kepala sekolahnya, guru penggerak itu gurunya pribadi. Nah saat ini 3.028 guru penggerak yang sudah diluluskan oleh Kemdikbud Angkatan 1 Angkatan 2 yang sudah menerima sertifikat kelulusan guru penggerak. Dan inilah perjuangan awal pendidik-pendidik Indonesia untuk merubah dunia pendidikan kita. Jadi ibu-ibu, guru yang sudah lulus guru penggerak itu perjuangannya bukan sudah selesai, tapi baru dimulai. Nah kami calon guru penggerak angkatan 4 yang saat ini sedang dalam pendidikan, tugas kami mengimplementasikan apa yang kami dapatkan langsung, terutama di sekolah-sekolah naungan kami. Kemudian berkolaborasi bersama rekan-rekan guru di sekolah, bersama rekan-rekan guru di komunitas untuk menyebarkan, untuk sama-sama bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan, memulai semuanya dari bawah, dari nol, yaitu dari diri sendiri dulu. Nah doakan saja Bapak Ibu bahwa pelatihan kami ini akan membawa hasil yang positif, terutama bagi lingkungan kami, terutama bagi diri kami pribadi, sehingga kami bisa menularkannya kepada ibu-ibu semua. Seperti yang saya lakukan, saya berusaha untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kami, materi-materi yang kami dapatkan, baik itu di sekolah
Ya, ada lagi. Bagaimana Ibu dan Fitria dengan jawabannya? Sudah sesuai? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Ibu Tina? Ibu Tina biasa nih yang jago bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini posisi kontrol dalam restitusi di bagian pertama itu penghukum. Jadi di penghukum itu apa yang harus kita terapkan kepada siswa dengan penghukum itu, Bu? Maksudnya kita menghukum siswa itu dengan cara apa agar terlihat seperti reality. Ya itu aja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tina. Pertanyaannya cukup bagus. Nah, di sini saya ulang kembali materi tentang posisi kontrol dalam restitusi. Ibu-ibu, 5 posisi kontrol ini memang sudah kita jalani, pernah kita jalani, ya. Dan posisi kontrol yang pertama itu sebenarnya salah, tidak benar. Kita tidak boleh menghukum anak, itu tidak boleh dipakai, dan itu tidak ada dalam kamus pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu tidak boleh dijalankan. Yang mana yang boleh dijalankan? Teman, monitor, dan manajer. Iya. Tingkat yang tertinggi adalah manajer. Jika kita sudah bisa menguasai kelas kita dengan sistem posisi kontrol manajer, maka kelas kita akan tercipta suasana yang positif. Anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang memiliki disiplin diri, percaya diri, kenyamanan yang utama. Syarat anak bisa belajar enak itu adalah dia merasa nyaman. Begitu Ibu ya, dia merasa nyaman, makanya dia bisa belajar enak. Bu, saya nggak mau libur, saya mau datang setiap hari. Kenapa begitu, Bu? Saya merasa nyaman di kelas, saya merasa nyaman di sekolah. Kenyamanan itu tercipta dari lingkungan yang nyaman, lingkungan yang positif, dan tugas kita adalah menciptakan lingkungan sekolah, lingkungan kelas yang positif sehingga menimbulkan kenyamanan bagi siswa-siswa kita. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita hukum. Apa contohnya posisi kontrol menghukum itu? Karena nggak mengerjakan PR, iya baru keliling 5 kali lapangan. Itu contoh Pak Guru. Ya. Apakah dengan dihukum anak dapat berubah? Tidak. Anak tidak dapat berubah dengan dihukum. Besok digauli, besok digauli. Kenapa? Karena dia menganggap hukuman itu masih ringan. Ringannya bagaimana? Karena masih bisa dijalaninya. Iya, malah senang, main-main dia di lapangan, nggak belajar. Seperti itu. Nah, pembuat orang merasa bersalah ini, lama-lama anak bisa down. Down? Kenapa down? Iya, mentalnya hilang. Ih, gara-gara saya semua hancur berantakan, gara-gara saya guru saya seperti ini, gara-gara saya teman saya seperti ini. Timbul rasa bersalah yang berlebihan. Itu juga tidak baik. Kemudian teman, sebagai teman, Berarti inti itu dari teman. iya, masih bisa tapi jangan sering-sering Ibu. Iya, ibaratnya kan dia tuh ambil tarik dulu. Benar, dia dipakai saat-saat tertentu sesekali. Karena kalau seringnya kita buat anak menjadi teman, maka kita tidak punya nilai di matanya. Iya kan? Lama-lama teman beneran dibuat. Ngomongnya sesuka
kita buat masih ada nilai seorang guru dalam pandangan matanya. Kemudian sebagai monitor atau pemantau, yaitu dia berpatokan dengan hukum-hukum, peraturan, sanksi, akhirnya sifatnya monoton. Anak tidak juga menyadari. Nah, itu kan untuk kelas 6 kan Bu bisa seperti bahasa, kalau tapi monitor atau memantau untuk kelas rendah itu kan guru nggak harus diam aja di tempat kan gitu. Iya, kan? benar. Guru Ya harus lihat gitu siswa yang bisa nggak bisa gitu kan, kita harus ibaratnya mendekati anak itu satu persatu gitu kan Bu. Itu di semua kelas bisa dijalankan. Iya, taruhlah Bu, kalau kelas 6 kan kelas tinggi kan masih Gak paham betul. ibaratnya Kalau kelas udah- rendah kan dia memang Gini Bu, pertanyaannya, bagaimana cara menjalankan posisi kontrol bagi kelas bawah? kelas bawah ya. Iya, kendalanya ini seperti teman-teman saya, gimana ya di kelas bawah ini, kelas 1, kelas 2, dia nggak paham kita itu bicara seperti apa, maknanya apa, seperti itu ya. Nah, caranya seperti ini Bu, kalau kelas bawah ya, anak melakukan kesalahan, kita panggil, kita pegang tangannya, atau kita pegang pinggangnya, anak tadi dekat dengan kita tanya baik-baik, kita tanya dengan lemah lembut, iya nggak Ibu? Dia belum mengerti keyakinan kelas itu apa? Oh, saya harus begini, saya harus begitu. Kalau anak kelas 1, anak kelas bawah, dia benar-benar mengerti bagaimana cara kita membuat keyakinan kelasnya. Anak-anak Ibu semuanya yang cantik-cantik dan ganteng, yang baik budi, hari ini kita pembelajaran pertama nak ya. Kamu dulu di kelas 1, kelas 2, kelas 3 nak. Nah, ini nak, Ibu punya sebuah keyakinan di kelas ini. Keyakinan Ibu, kita semua ini nak adalah orang-orang baik, ya, rajin belajar. Iya apa enggak? Iya Bu. Berarti kamu rajin belajar? Iya, Ibu juga rajin belajar. Kita sama-sama ya nak rajin belajar. Seperti itu. Itu penyampaian ke anak tingkat rendah. Kalau anak tingkat tinggi kan keyakinan kelas kita rajin belajar. Ingat, setiap orang wajib rajin belajar. Sudah mengerti mereka. Jadi kita menanamkan ke anak dengan metode pendekatannya tadi. Anak berbuat salah seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana manajerialnya? Kontrol manajernya itu tadi. Kenapa nak kamu begitu? Iya Bu, ya DPP saya, jadi ya saya pukul misalnya, ya kan? Nah, mukul teman itu boleh atau enggak? Enggak boleh. Nah, kamu salah atau enggak? Habis itu dia ambil pulpen, dia salah juga ya nak ya? Iya, berarti dua-dua salah. Nah, bagaimana? Datang, panggil satu lagi anaknya. Bagaimana? Tanya lagi, kenapa dia ada pensilnya, pulpennya? Begini begitu jawabnya. Nah, dua-duanya salah. Yang satu ngambil barang orang nggak boleh ya nak. Yang satu mukul teman nggak boleh ya nak. Jadi bagaimana caranya? Nah, kalau mau pinjam bilang sama kawannya. Nah, kamu kalau kawannya salah, diapain nak? Dipukul? Enggak kan? Diapain? Ya dibilangin aja, itu pulpen saya, pena saya, jangan diambil. Nah, kemudian anak disuruh meminta maaf. Kembali berdua meminta maaf. Dir teman, dir salaman. Oke, selesai masalah, selesai. Kembali ke tempat duduk. Nah, itu caranya, manajerialnya. Gimana kira-kira Ibu? Iya. Ada lagi pertanyaan? Oke, pas. Kalau gitu saya lanjutkan yang. Oke. Ini pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah konsep-konsep pada modul yang saya pelajari. Yang pertama, paradigma saya atau pandangan saya bahwa murid adalah kertas kosong yang dapat saya tulis, yang dapat saya bentuk sesuai dengan keinginan
kita bisa mengontrol orang, tidak mungkin orang bisa melawan kita. Iya tidak? Karena kita tidak bisa mengontrol orang, makanya orang itu sendiri yang dapat mengontrol dirinya. Ya, kenapa posisi kontrol yang selama ini saya gunakan masih kurang tepat? Itu yang saya sadari. Saya masih sering menggunakan sebagai pembantu. Kenapa? Kamu tidak mengerjakan PR. Iya. Kalau gitu kamu tidak boleh mengikuti pelajaran. Bersihkan halaman. Saya pernah melakukan itu dan ternyata itu salah. Saya memberikan pelajaran dengan memberikan hadiah. Ayo, anak ibu, siapa yang bisa mengerjakannya dengan benar, maka ibu akan memberikan hadiah. Ternyata memberikan hadiah itu membawa dampak negatif bagi siswa, mematikan karakternya. Kenapa saya bilang seperti itu? Hari ini saya memberikan tugas, saya tidak memberikan hadiah. Terakhir anak saya tidak mengerjakan tugas. Alasannya kenapa? Gak ada hadiah dari ibu. Jadi mereka melakukan sesuatu berdasarkan hadiah, dan itu dampaknya negatif. Ya. Tapi kalau sesekali nggak apa-apa lah ya Bu ya. Iya, kalau sesekali tidak apa-apa. Kemudian dampaknya pada siswa sendiri, pertama, keyakinan kelas telah mengubah murid-murid saya menjadi pribadi yang lebih baik dan menciptakan suasana kelas lebih aman dan nyaman. Nah, itu yang saya rasakan, dan saya tanya juga ke siswa saya. Anak-anak, setelah kita membuat keyakinan kelas, apa yang kamu rasakan? Enak gak belajarnya? Enak Bu. Kenapa? Iya Bu, setiap saya mau melanggar keyakinan kelas, saya ingat keyakinan kelas, jadi saya gak jadi berbuat seperti itu. Timbul kesadaran intrinsiknya, kesadaran dari dirinya sendiri, sehingga dalam melakukan sesuatu dia harus berpikir lagi. Nah, suasana yang seperti itu membuat suasana kelas menjadi nyaman, hening, tenang, nyaman. Jangan berbicara, saling menghargai kan? Temannya bicara, gurunya berbicara, dia diam. Kenapa? Ada keyakinan kelas yang mengikatnya. Kemudian murid jadi lebih bersemangat dengan adanya pembiasaan budaya positif. Budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah saya 5S. Senyum, sapa, santun, salam, sapa. Senyum dulu. Sudah senyum dengan sifat sopan dan santun, kita mengucap salam. Assalamualaikum. Kemudian ada apa? Bagaimana kita menyapa? Seperti itu. Yang kedua, budaya positifnya adalah membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian melakukan presentasi saat pembelajaran. Itu anak-anak saya setiap pembelajaran saya buat kolaborasi atau berkelompok, itu melakukan presentasi. Hasilnya Bapak Ibu, hasilnya anak berani bicara di depan. Kemudian anak lebih memahami materi yang kita ajarkan. Kenapa? Dia sibuk membahasnya untuk presentasi. Contoh aksi nyata yang sudah saya terapkan di sekolah saya akan saya tampilkan melalui video berikut. Bisa Bapak Ibu lihat bagaimana proses-proses dari ketujuhnya tadi saya rangkum dalam video ini. Inilah aksi nyata yang sudah terjadi dari paradigma, kemudian keyakinan kelas, semuanya dilihat dalam video ini. Silakan disimak ya Bapak Ibu.
bagaimana budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah saya. Nah, dapat kita simpulkan bersama dari materi yang tadi saya sampaikan bahwa belajar bukan untuk ujian, tetapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Kemudian, belajar bukan dikendalikan pengajar, tetapi adalah kesepakatan antara pelajar dan pengajar. Itu seperti keyakinan kelas tadi, kita buat kesepakatan bersama. Kemudian, belajar bukan dengan cara yang seragam. Belajar itu dengan cara yang berbeda-beda, ya, dengan cara yang berbeda-beda. Karena setiap anak memiliki kompetensi yang berbeda, pedagogi yang berbeda, dan tingkatan pengetahuan yang berbeda, juga mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jadi cara belajar itu tidak sama, satu kelas itu dapat berbeda-beda. Kemudian itu disebut dengan diferensiasi belajar, diferensiasi pembelajaran, dan itu harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah atau lingkungan belajar. Selanjutnya, belajar bukan hanya menghafal rumus, tetapi belajar dapat menalar dan menyelesaikan persoalan. Selanjutnya, belajar bukan untuk dinilai pengajar, tetapi belajar dinilai bersama untuk membangun kesadaran, baik kesadaran diri sendiri yang berasal dari dalam atau intrinsik. Kemudian belajar bukan dinilai dari besarnya angka, tetapi oleh karya yang